ngomong si Samira deh yang ngomong ada 1.000 apa gitu ya. Nggak ngerti gue. Dalam hati gue gini, ya kalau lu udah tahu, udah pegang datanya, kenapa lu harus mencari sayembara? Ada yang bilang, korban kalau ini nanti dikasih tiket gratis, korban kalau ini nanti dikasih ini, dikasih itu, apa sih? Ya kalau kayak gitu semua orang Oh tuh ada mau yang jadi korban dong. kejadiannya 2013, bukti pembeliannya 2025. Gimana ceritanya? Emang RG 2013 udah buat ini produk. Tahu bukan 2013 kali. Siapa nih Bu Ani? Salah kali bukan 2013. Oh maksudnya muka hancurnya kali. Apa gimana nggak tahu ah. Udah pasti susah lah itu. Ngapain ribet banget gue mikirin skincare. Iya, jadi intinya ini adalah mereka membangun cerita sendiri tentang apa konspirasi skincare ini. Kan dia sama dia juga itu tadinya kawan-kawan. Iya betul. Emang iya? Iya, itu kan mereka kawan-kawan semua, kenal-kenal semua. Kalau orang pernah ketemu, ya kawan lah itu, ya kan? Apalagi di dunia, tiba-tiba ini ada fenomena semua orang membuat skincare. Yang mau buat skincare ini emak-emak sosialita arisannya dia juga. Betul. Ya kan? Gua nggak tahu awalnya itu mereka dari uang untuk apa tujuannya, apa nggak tahu lah, tren lah kali ya. Tren kali terus kelebihan duit gitu kan buat skincare aja semuanya. Ini kan geng dia semua. Lama-lama karena mungkin tren ini untungnya oke nih. Jadi buat kubu-kubu, akhirnya jadi sendiri-sendiri, jatuhkan satu sama lain. Mana yang bacotnya paling gede lah yang paling menang. Kenapa? Nanti Oh gue ini di ada ini. tapping nih. Tapi udah dibales di VT lu loh kalau salah. Kayaknya RG dan NM itu nggak pernah berkawan deh Kak Zanza katanya. RG Dan NM nggak pernah berkawan. Kayaknya udah pernah kan dulu bikin VT kan? Dia pernah pernah ketemu kok di mereka rumahnya, di ketemu rumahnya kok, RG. pernah ketemu kok RG, SS, terus apa Ketawa-ketawa lagi? bareng. Richard, semua kok. Udah pernah itu Mbak Ancus. Udah pernah ada videonya itu di rumahnya RG itu kan? Katanya nggak pernah kenal, kan mereka pernah ketemu. Iya, kemarin Dia statementnya kenal bilang gitu dong. lagi kuasa hukum ya. Kalau dia gini aja, kalau dia nggak kenal siapa RG, nggak tahu dia kapasitas keuangannya gimana, nggak mungkin dia otaknya main, gitu aja. Ya kan? Mm-mm. Karena dia kenal lah. Tapi kan kenal bukan berarti dia sahabat, mengetahui segalanya. Nggak yakin juga gue. Soalnya si NM ini kejadian di gue aja, dia pernah ketemu gue, dia pernah meluk gue, dia pernah serokok sebungkus sama gue, dia bilang dia nggak kenal sama gue. Asik. Beneran. Minta rokok lu. Enggak, gue yang minta rokok dia ada rokok di Oh. dalam. Rokoknya sama gue kan nggak boleh masukin apa-apa, HP rokok kan nggak. Oh. Jadi ada di ruangan itu boleh sebat lah ya kan. Nah udah. Dia bilang nggak kenal lu. Nggak kenal gue, fotonya aja ada, dia meluk gue ketemu dia di dalam. Dia bilang nggak kenal, maksudnya gini, kalau lu bilang nggak sahabat, oke. Tapi kalau nggak kenal kayak bullshit banget. Betul, harusnya bilang kenal aja, cuman nggak deket kita, gitu ya. Gue kenal sama dia pernah datang, gue kenal gitu, tapi nggak ini. Ya gimana orang dia peluk-peluk gue, bilang DM-an aja iya sama gue kok. Dia tuh bilang admin mata lu PA. Aduh, jadi ucapannya nggak ada lagi yang bisa dipercaya, pusing gue tuh. Kalau sama si NM ini. Cuman masih banyak yang percaya, itu yang aneh. Wah, nggak ngerti lah. Setingkat jaksa aja dihina, bang, apalagi kita. Waduh, apalagi Ya kan? apalagi gua. Makanya gila kali orang ini. Ini siapa nih botak nih kan? Dulu duit halu banget lu, gue minjem duit sama si Nikmir, halu. Udah deh, dia mendingan. Halu banget. Ini hebat kali dia. Dan fans blow-on-blow-onnya itu langsung bilang, ih jamnya 5M, ininya 4M, monyet. Nikita Mirjani gak sekaya itu. Aduh. Pusing gue. Kalau Itu mah udah disetting, orang gue ketemu dia aja.
Dia pakai kaos, pakai biasa aja di dalam kan. Itu kan karena sidang aja dia mau menunjukkan biar ya ini gue seleb nih gitu kan. Betul tuh sih itu Jafar tuh. 2M tuh 1.500 1.500. 5.500 aja. Bukan maksudnya mungkin dia punya lah, bukan mungkin dia pasti punya barang miliaran, tapi nggak kayak gitu juga, ngerti nggak? Mm-mm. Aneh juga nih orang ini. Semoga bebas katanya. Oh iya nanti kalau memang terbukti dan vonis ya bebas nanti setelah menjalani hukumannya Yumi. Iya, selesai vonis kan bebas. Kalau nggak bebas ya nggak mungkin. Masa seumur hidup orang dia bukan ini kok, bukan bandar itu ya kan? Mm-mm. Jadi pasti bebas. Kalian tenang aja. Kalau dia bebas, gue joget. Fargo itu. Lu kenapa Zan sehat? Amelia Kurang kenapa? sehat sih gue agak batuk ini. Tapi kalau mental alhamdulillah nggak sampai kayak Nikmir. Nah soal mental itu kemarin ada gue liat VT-nya juga tuh ada tuh yang soal psikolog tuh ngelihat bahwa NM ini dalam kondisi khawatir atau misalnya ketakutan. Ya pasti ketakutan bang. Gue udah lihat mata kepala gue sendiri waktu dia ketakutan itu. Apalagi yang hari ini bang. Iya kebaca ya dari raut wajahnya ya. Kebaca. Aduh mukanya itu. Matanya sembab itu nangis. Makanya Nangis dia teriak-teriak dia dulu sama Kak Fitri. Gak boleh. Gak tau lah gue entah sakit apa ya kan. Akhirnya tidur di rumah sakit. Itu pun gak terima kasih sama yang bayar rumah sakitnya. Aduh hancur. Gak ada itu. Kalau sama gue ketawain aja. Tangguh-tangguh dari mana lo? Ponda tangguh lo. Parah. iya makanya kayak gue ngeliat gerak-gerik dia ketika dia toleh sampai ditegur hakim kan nggak boleh lihat belakang terus. Itu kan Iya. karena dia Gak ada menutupi. fokusnya ya kan. Tuh, orang ditanya berulang-ulang apa namanya? Kamu mengerti tidak isi dakwaannya? Jawabannya apa? Saya tidak. Jadi gini yang mulia. Dakwaan jaksa halusinasi. Set gue bilang konyol banget halusinasi. Wah gila sih itu pelanggaran sih itu kayak gitu. Ya itu. Nah itu kan disebutkan sama dia di dalam proses sidang itu. Ini ditanya itu mengerti atau tidak isi dakwaannya. Iya bukan berarti lu menyetujui. Lu mengerti aja. Mengerti gak? Mengerti. Kan dibacain pakai bahasa Indonesia. Kecuali pakai bahasa Cina. Mengerti atau tidak mengerti ya kan. Bukan halu kan. Kecuali dia pakai bahasa Cina tuh jaksanya ya kan. Barulah dia bilang saya nggak ngerti yang mulia pakai bahasa Cina jaksanya ngomong kayak gitu kan wajar. Lalu jaksanya pakai bahasa Indonesia, dipegang juga surat dakwaan di situ. Terus ada bahasa di framing lagi di media tuh. Ini jaksanya ini motong-motong alur cerita. Ya terus kalau nggak dimotongnya di mana? Ngomong dong. Pak, jaksa pakai masker aja dipermasalahin sama fansnya tuh kata Bang Jafar. Betul Bang. Ini jaksanya pakai masker diprotes. Dia pakai perhiasan orang nggak protes gitu. Malah dihitung-hitung miliaran-miliaran matanya. Benga emang nih. Orang aduh. Gimana ya bilangnya sama mereka ini yang idolain babi buta itu ya. Gak bisa solusi satu-satunya. Tadi gue bilang Mbak Zazabella, gue bilang ya ke mereka tadi netizen tuh. Jangan kira kalian yang mengidolakan seorang Nikita Mirzani yang dengan babi buta menyanjung-nyanjung itu bukan berarti kalianlah yang pada akhirnya menyelamatkan seorang Nikita Mirzani. Bisa jadi orang-orang seperti kayak Mbak Zazabella, seperti saya, termasuk Bang Jafar di bawah dan sebagainya, orang-orang yang kritis. Kritis lagi, ya betul. Itu kalau misalkan bisa jadi kita lah yang menyelamatkan dia. Karena apa? Dengan orang-orang yang kritik kepada si Nikita Mirzani, bisa jadi dia akhirnya menyadari hal itu. Betul. Akhirnya tidak menjadi sifat kearoganan seorang Nikita Mirzani. Gitu loh harusnya kalian. Makanya gue bilang
Itu kan itu aja permintaan surat terbukanya terhadap Pak Prabowo itu aja arogansi menurut gue. Ah. Kenapa lu udah buat lu bawa-bawa doi gitu kan? Eh, Lu mau bawa-bawa nama beliau untuk membackingi karena lu nggak boleh diginiin, lu nggak boleh digituin, siapa lu? Terus dia pikir apa sorotan fansnya masyarakat yang fansnya ya itu bisa meloloskan segala kesalahannya apa sih? Nah, tuh Nggak kan gitu. Jafar dalam banget tuh, SKSD banget sama presiden. Makanya jangan sosok kenal deh. Dulu dia tuh ngatain gue tau. Ngatain apa? Ya, influencernya Prabowo katanya. Nggak tahu dia yang si paling Prabowo. Wah si NM nih parah nih. Berani kali dia bawa presiden untuk kejahatannya yang nggak bermartabat itu. Iya, dalam misalnya kok konteksnya kasus terkait masalah kerugian negara gitu kan seru ya. Apa kasusnya? Pemerasan. Aduh. Tahu aja dia cari pengusaha ya. Iya, di framingnya seolah-olah bahwa kejahatan peradilan itu sudah terjadi ketika dia menyatakan surat itu. Makanya. Iya kan dia namanya penggiringan opini, tau nggak? Bedanya netizen rakyat Indonesia bedain opini dengan fakta ya yang terjadi. Kalau yang pengen disampaikan itu fakta, silakan sampaikan. Sampaikan kemana bahwa lembaga ini sudah dipisahkan dari 3 lembaga itu, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Di mana letaknya peradilan itu ya di lembaga yudikatif. Kalau memang ada hakimnya itu menyalahi, ya silakan ajukan ke sana. Kemana? Ke komisi yudisial, bukan ke presiden. Makanya. Kok langsung ke presiden ya kan? Ini seolah-olah kayak di framing banget jaksanya sama hakimnya bahwa di sini ada permainan apa sih? Makanya. Ih jijik banget gue. Kalian nggak usah ngelarang saya bicara, ya katanya. Kalian kalau nggak salah nggak usah takut. Apa sih? Tuh kata gue udah mati. Gue kalau jaksa dari sebelahnya kayak apaan sih lo anjir gue bilang. Iya makanya kalau gue bukan gue dorong lagi tuh. Gue jorokin, jengkang. Nggak boleh lah begitulah. Peradilan kita ini lagi berusaha menjadi baik. Ya didukung juga lah. Jangan dikritik-kritik juga. Boleh kritik tapi juga didukung. Sekarang polisi kerjanya cepat dibilang ada main. Kan on banget ya netizen kita tuh. Lah justru bukannya ini yang kalian pengen mau kan, kepolisian itu kerjanya cepat. Ya dulu kan si Nickman selalu ngata-ngatain polisi. Katanya polisi tuh lambat jalannya kalau nggak ada duit katanya. Oh, Nah sekarang begitu cepat katanya pakai duit. cepetan. Kecepatan. Padahal cepat itu bagus kerjanya. Justru kita pengen bilang nih ke penyidik-penyidik yang lambat-lambat itu, kerjanya kayak penyidik Nikmir dong, cepat. Gitu dong Nah harusnya. itu dia keren. Itu baru netizen yang budiman. Ini pada kok Nikmir cepat. Kenapa lo mau lama? Ntar lah, tunggulah di dalam lama. Biar lama. Itu perkara hakim berapa kali negor doang, Mbak, dibasalahin seolah-olah hakim berpihak apa sih? Ya Dia nggak boleh ngomong, ini nggak boleh ngomong. dia contoh yang soal ditanya dakwaan, apakah saudara mengerti isi dari surat dakwaan? Jadi gini yang mulia, dakwaan dari jaksa adalah halusinasi. Iya yang saya tanyakan, sampai hakimnya masih pelan tuh. Yang saya tanyakan mengerti atau tidak. Nanti itu masuk pokok perkara berbeda. Iya yang mulia. Jadi dia takut buat ngomong mengerti itu takut. Seolah-olah tuh digiring sama hakim. Apa sih? Ya kan memang itu. Semua hukum acara pidana, semua hakim tanpa terkecuali, ketika jaksa habis membacakan dakwaan, itu selalu pasti gue pastikan 1000 kali lipat. Pasti ditanya, apakah saudara mengerti? Nah, itu terdakwanya ditanya tuh. Ya, yang mulia mengerti. Gitu jawabnya harusnya. Kalau nggak ngerti, yang mulia saya nggak ngerti. Ditanya sama mulia, di mana letak nggak mengertinya? Misalkan terkait poin ini. Nah, itu nanti biar dikasih pemahaman di situ. Cuma kalau memang udah nggak ada yang, kalau udah mengerti bahasa Indonesianya sudah udah bagus, jaksanya pakai bahasa Indonesia bukan pakai bahasa Cina, nggak pakai bahasa Jepang, nggak pakai bahasa Mandarin. Ya apalagi yang mau dibilang nggak ngerti. Ada aja nih.